Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Balik lagi di PHP Cast. Cascis cus. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Mbak Ning sehat. Lama banget Udah soalnya. lama ya? Iya, aku nggak pernah ketemu udah Kayak udah 3 bulan gitu nggak sih? 3 bulan setengah. Oh 3 bulan setengah. Ada setengahnya Ada ya? setengahnya. Lama banget nggak pernah Mas ketemu. Enang Mbak. sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Apanya nih? Sehat jiwa dan raganya. Oh, alhamdulillah, Hatinya alhamdulillah. juga sehat banget. Oh, aku nggak nanya hatinya padahal. Ya biar semuanya perfect gitu. Oh, iya, Kita oke. bersyukur tentang hari ini Oke, gitu ya. siap, baik. Lagi ada tema apa nih hari ini nih? Nah, hari ini ada tema Cerita anak mesin, pentingnya desain engineering. Nah, udah ketahuan nih dari temanya ya. Iya, kan? pasti dia Tamunya pasti anak dari bidan. Nah, kan? Pasti kayak gitu. Menyesatkan ya, guys. Cerita anak mesin ya, Udah kita ada udah pasti dong. ya kedatangan dari teman-teman Teman-teman. prodi teknik mesin dari Politeknik Harapan Iya, Bersama. betul. Ada siapa nih di Ada depan kita? Siapa nih? Ada ini kayaknya kalau sosok Iya, ini tuh nggak udah asing itu. pada kenal Iya. nggak sih kayak Di jalanan banyak itu loh. Astagfirullahaladzim. Di jalanan banyak, sering banget ada. Oke. Halo Mas Febri, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Iya. Mas Nang. Mas Febri, Baik juga. Alhamdulillah aku ditanyain kabar. alhamdulillah. Kayak kemarin. Biasanya enggak. Biasanya enggak, tapi yang Nggak ada. sekali nanya pasti cowok-cowok semua. Pasti. Kemarin Mas Salim dari Oke. elektronika nanya Pas kabar. Mbak Berta kemarin Enggak ada nanya. Enggak ada. Oh, Ini oke. kirain laki-laki lagi dari mesin juga kan, Mas Febri nanya kabar. Nanya kabar. Kenapa ya? Kamu tadi nggak nganggep aku nanya. Oh iya, kamu nanya kabar. Aku cewek ya, guys. Itu kan aku nanyain kamu dulu Oh kan. iya benar. Jadi kamu hanya kewajiban untuk membalas aja sih. Oh iya benar. Oke. Basa-basi busuk. Iya, masih. Oke. Lanjut dong. Ada Mas Febri loh. Boleh nih dikenalin nih Mas Febri dari mana? Aslinya mana sih? Asli dari Tegal. Saya putra daerah berarti ya. Weh, putra kebanggaan daerah. Iya, benar. Di mana Tegalnya mana, Mas? Tegalnya di Slerok. Oh, Selerok. Kamu tahu Iya. nggak Selerok? Tahu Aku nggak? nggak tahu. Belum tahu. Nggak tahu. Pertamina yang lama itu. Pertamina yang. Nah, Oh sekitar iya. situ lah. Hmm, Rumahnya di dekat Ya, Pertaminanya. dekat. Oh iya. Yang lama tapi. iya. Ya, yang Oke. lama aja aku nggak tahu. Apalagi yang baru ya. Gak ada bayangannya ya jadi. Sebenarnya diajak wis Mas Feb, Mbak Iya. Ning Iya, diajakin. kapan-kapan ya, Ning, Mas iya, Feb ya. nanti beli Thai tea. Wih, mau ditraktir Taiti nih, ditagih nih kalau kayak gini nih. Masih ada Tahiti ya? Kayaknya sekarang udah Sekarang zamannya Iya. boba Iya, dong udah harusnya dong. udah ya boba kan? masih aja Udah Tahiti. boba loh, ganti ya Mas. Boba. Boba Iya. boleh ya? Ah, boleh. Ini Boleh. dicek dulu mic-nya. Kenapa? Di boba. Cek 1 2 3 di boba. Oh gitu. Iya. Tolong ngajak mic-nya kayak gitu Iya, ya. cara cek mic sekarang gitu. Dia jadi Mas Enang loh. Parah banget. Ada yang komen nih pagi-pagi nih, ada yang komen Pagi-pagi. dari Mas Eza. Kapan-kapan alumni diajak? Weh, siap Mas Eza. Siap Mas. Boleh. Boleh. Dari Mas Abdul Syukur juga mesin. M Solver. Betul. Wah, M Solver ini. Oh, ini M Solver. Solidarity Forever ya. Iya. M Solver. Oh, ada ininya ya. Ini kalau ketemu Kumpulannya langsung gitu langsung ya? gini. Sin. Masa? Mesin. Sin. Mesin gitu. Iya, Udah. mesin gitu terus. Oh, udah. terus. Gak selesai ya. Aduh. Mas Febri Iya. kuliah di prodi teknik mesin itu berarti angkatan berapa Mas masuknya Mas? Angkatan 18. Angkatan 2018. 2018. Kamu tahu nggak dengernya Oke. Mas Febri itu dengar dia Kenapa? tahun 2020 jadi mahasiswa berprestasi di Politeknik Harapan Bersama. Serius? Iya Mas. Keren banget ya. Iya. Kok Nggak bisa? ngaku. Iya dong. Kayak ragu-ragu ya Iya. mukanya ya. Kita juga ragu-ragu sih Mas. Ragu sih. Waktu dapat informasi itu tuh, serius nih, Masa beneran sih nih. gitu ya? Masa sih? Mas Febri yang itu kan yang Iya, di mana-mana iya, ada itu. iya. Jalan ada. Jalan ada, di mana ada. Benar Mas, keren loh ini kita Iya. boleh apresiasi. Tangan dulu. Wih, Karena mantap. menjadi mahasiswa berprestasi di Itu nggak- satu kampus yang besar itu kan nggak Nggak- sembarangan Iya ya. dong. Dan Udah Mas Febri bisa. terfilter dari Yes. berapa ratus ribu ya Mas. Mm. Ya banyak sih. Jadi Mm-mm. kalau diceritakan dari pertamanya ya dari kampus itu kan ada Dari zaman seleksi. Nabi misalnya. Lamaan ya. Kejauhan. Dari zaman itu prasejarah.
Iya, jadi waktu itu ya ada seleksi dari kampus. Mm-mm. Nah, waktu itu masih online. Seleksinya Nah, gimana tuh seleksinya awalnya ya berarti ada tes intelijensi umum Oh, atau oke. TPA ya, tes Hmm. potensi akademik sama tes wawasan kebangsaan. Hmm. Itu pakai itu sih daring sih. Waktu itu juga awal-awal corona Ya, 2020. 2020. Iya. Terus habis itu ada juga tes bahasa Inggrisnya. Oh, ada tes bahasa Inggris. Berarti jago dong bahasa Inggrisnya. Ya nggak jago juga sih. Kayaknya Oh, nggak jago. mau hati-hati loh mau dites. Enggak, Ibu siapa Aning, sih? siap-siap. Enggak, How jangan- are you guys? Jangan Hey. suka suka. Hey. Terus ada TPA, ada bahasa Inggris, wawancara juga habis itu. Habis Ada itu wawancara. enggak. Jadi dari 10 prodi itu diambil 5 dulu. Oke. Nah, yang lolos itu baru masuk ke wawancara. Nah, di wawancaranya itu kita bikin suatu konsep yang teknologi terapan lah, teknologi tepat guna sesuai prodinya masing-masing. Seperti itu. Jadi misalnya proposal dari teknik mesin, kamu bikin apa namanya konsepnya gitu ya, Iya. draftnya untuk. Bikin konsep, Ah. terus apa sih yang melatar belakangi kenapa saya bikin itu? Coba ceritain Iya, boleh? iya. Wah, Nah, boleh. Seru itu aku soalnya. mau nanya. Iya, Waktu iya. itu Mas Febri bikin apa? Jadi waktu itu saya gini, konsepnya sebetulnya sederhana. Kita lihat dulu dari yang ada di sekitar kita. Nah, masalah yang ada di sekitar kan banyak. Mulai dari masalah kesehatan, Ya. ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan banyak lain lah. Tapi saya ambil yang paling mendasar itu lingkungan. Nah, karena di lingkungan itu pasti banyak sekali, mulai dari sampah, terus kemudian pencemaran itu kan banyak. Yang terdekat aja itu di TPA kan juga menggunung ya, mulai Iya, menggunung. Iya, iya, TPA iya. sini. Nah, mulai dari situlah saya bikin coba gimana sih kalau misalkan sampah itu kita olah, terus kita bentuk Daur ulang gitu. daur ulang lagi. Hmm. Gitu. Kalau sampah plastik kan terurainya lama. Iya. Gitu. Jadi saya coba bikin mesin pencacah plastik sekaligus mesin plastik molding. Plastik situ. molding Plastik itu seperti gimana Mas? Jadi itu sebetulnya dua mesin yang Mm-mm. dijadikan satu rangkaian ya. Jadi pertama dicacah dulu Ya. plastik-plastiknya Yang bekas apapun itu wis. ya, yang bekas Ya, ya. jenis apapun Mm-mm. jadikan satu dicacah, nanti setelah dicacah kan jadi serpihan. Mm. Nah, setelah jadi serpihan itu nanti masuk ke plastik molding. Hmm. Mesin plastik molding itu digunakan ya, di situ ada digiling, maksudnya diputar diaduk, terus sama dipanaskan. Nanti Jadi kayak baru- lumer gitu. Ya, nanti kan lumer. Mm-mm. Nah, itu kan kalau misalkan cuma plastik aja agak lengket. Nah, itu dicampur sama oli bekas. Oli bekas buat Oh. biar nggak terlalu kental. Iya, nggak padat banget Nah, gitu biar ya. nggak padat, terus juga bisa dipres lah. Iya. Dipres. Nah, itu kan kalau misalkan udah cair semua, sudah sampai titik leleh lah, kurang lebih 350 derajat Celcius. Mm. Nah, wis baru itu injeksikan masuk ke cetakan. Oh. Jadi bentuk akhirnya udah Iya. produk lagi Produk. gitu ya. Mm-mm. biasanya apa cetakannya apa? Cetakannya yang paling sering digunakan, yang paling gampang ya untuk bikin batako, paving seperti itu. Bata kok. Iya, Hmm. bisa itu. Sekarang ada yang kayak Ada gitu itu Tapi ecobrick. Oh iya iya Ecobrick. iya. Itu bahannya dari plastik-plastik itu ya. Iya. Itu keren banget sih, maksudnya karena ada solusi dari recycle, reduce gitu ya. Iya iya. Apalagi tadi kegelisahannya Mas Febri dari gimana sih isu lingkungan yang Iya. semakin menumpuk, apa sampah-sampah, Mm-mm. dan kita masih sampai sekarang itu jadi PR-nya Iya, dunia nggak- itu. Iya. Nggak Itu tuh. selesai-selesai ya Yes. kayaknya. Keren sih Mas, itu keren, perlu dikembangin lagi Iya ya. harusnya. Itu Kita juga jadi TA saya sih. Oh, nanti jadi TA. Udah jadi. Oh udah. Oh, udah. Udah buat tugas akhir. Terus apa namanya? Produknya berarti udah ada mesinnya juga itu. Sudah jadi kemarin. Udah Oh, udah bikin. jadi. Itu per kelompok atau sendiri biasanya? Itu satu kelompok. Hmm. Satu kelompok karena saya kan alatnya ada dua tapi besar-besar jadikan satu. Itu satu kelompok 11 orang. Wih banyak banget. Banyak Iya. ya. Iya, Karena iya. susah juga sih ya. Iya. Biasanya Iya, apa aja itu pembagian kelompoknya teman-teman itu? Nah, Ada Tugasnya, 11. tugasnya. Kalau Tugasnya. pembagian kelompok itu waktu tugas akhir ada yang pertama perancangan. Perancangan. Desain dulu. Ya. Itu yang ambil judul desain 2 orang, saya sama teman saya. Mm-mm. Terus yang lain banyak sekali, ada analisa bahan bakar, terus kemudian analisa pisau cacah. Jadi pisau cacahnya itu juga dianalisa kekuatannya gimana buat motong plastik yang agak tebel, terus kemudian Kuat yang apa enggak kuat gitu apa ya. enggak kayak gitu. Terus ada juga yang analisa pengaruh putaran mesin gitu.
Cepat, dalamannya rodanya cep- itunya. Perbandingan inilah apa torsi dari mesin diesel terus kemudian ke putaran mesinnya berapa. Ada juga analisa di apa ya, pengaruh suhu, itu kan pengaruh, misalkan kita Ya, pakai yang suhu yang pas melelehkan lelehannya itu kayak ya. gitu. Itu berarti memang nggak sembarangan ya bikin Iya. bikin satu mesin. Kirain kan Iya. kita karena anak mesin, wah satu orang bisa nih bikin Langsung sendiri ya. semua Nah, dari perancangan, Set, dari jadi. bahan, Ah. dari lain-lain. Ternyata nggak sembarangan tuh Mm-mm. bikin satu mesin Iya. bisa satu kelompok gitu Iya. sampai 11 orang. Itu biasanya berapa lama Mas pengerjaannya ya? Kalau pengerjaan itu kita start mulai Februari ya. Februari. Tahun ini? Iya, 2021 kemarin Mm-mm. sampai selesai itu akhir Mei. Akhir Akhir Mei. Mei, ya, kurang Berarti lebih berapa? Ti- 3 3 bulan. bulanan lah. 3 3 bulanan ya. Iya. Itu dari mulai Gitu. awal perancangan sampai udah Eh, menghasilkan produk. Iya, kalau awal perancangan sih sebetulnya dari Udah lama ya. ya dari itu waktu saya di Oh, Mapres oke. mulai ada gambaran kayak gitu. Terus Berarti cobalah dari awal-awal kuliah gitu ya Mas ya. Semester berapa sih? 2020 berarti 2020 udah semester berapa? semester Empat. empat. Semester 4 waktu itu. Oke, oke. Sekarang semester berapa? 14. Nggak nyampe ya. Oh, nggak nyampe. Semester 6. Oh, Semester semester 6. 6. Bentar lagi lulus nih. Iya, amin. 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 Banyak yang komen juga nih dari Oh, iya. Mas Revaldo, satu software inventor. Terus wah ini kan turbin apa ya? Turbin Ah, itu gimana apa tuh? nih? Turbin kapan? Terus ada Mastercard Ini nih. kayak pada nagih nggak sih malah? Iya kayaknya. Gimana Kamu ada sih? masalah apa sih kayaknya? Ini kayaknya banyak. Mas Revaldo sama Abdul Syukur nih agak paran ya kayaknya. Pak Guru ramai juga. Wah, ini Pak Guru. Makanya kan tadi kan udah dibilang ini pasti fansnya banyak. Iya, banyak. Udah Karena jelas. ini di jalan di mana-mana di ada. mana-mana. Selain itu kan selain Mas Febri juga aktif di Prodi Mesin, dia kan juga pernah jadi ketua BEM ya. Iya. Weh, jadi ketua BEM itu presidennya Keren ya? mahasiswa loh. Iya, Ini presiden. gimana? Tahun berapa itu? Waktu periode kapan ya? Tahun Itu Periode. berarti kalau bisa dikatakan ya Mm-mm. sejak awal 2020 sampai kemarin sertijab di pertengahan 2021. Ya, 1 tahun setengah ada Satu- tambahan. Oh, biasanya 1 tahun untuk Iya, biasanya pergantian itu. 1 tahun. Oh, bisa bertahan sampai 1,5 itu nggak ada yang nyoba mundurin kamu itu? Kan Banyak. banyak banyak ya. Banyak saingan ya, Bun. Banyak. Tapi itu tadi udah Mm-mm. mahasiswa berprestasi 2020, terus jadi ketua ketua BEM BEM juga. juga. Kamu apa namanya? Kok bisa terpilih tuh jadi ketua BEM itu? Ya mungkin gimana ya? Kasihan. Kasihan. Yang milih kasihan mukanya Iya, gitu ya. Kasihan, Buat kasihan, saya dewek kayak kasihan. gue. Karena support dari teman-teman mesin juga mungkin. Iya. Wah, Weh. Kita nggak ada. Ya? Nggak ada. Kita nggak solidarity. Iya. Jadi ya support terbesar mungkin dari teman-teman prodi, mesin. iya. Nah, teman-teman mesin kan pasti nyebarnya kemana-mana. Nah, gitulah. Bergerilya. Bergerilya, jadinya banyak. Jadinya banyak sampai bisa jadi BEM. Mm-mm. Terus apa nih? Apa yang kamu sudah bikin waktu itu? Maksudnya yang paling berkesan selama Pas periodenya selama, Mas selama Febri? menjabat itu. Mungkin Kalau- ada perubahan atau Atau ada kegiatan program apa, kamu event andalanmu apa, gitu. Program untuk selama periode saya sih waktu itu sebetulnya terkendala, tapi juga dibilang terkendala ya juga enggak. Tapi karena baru kan awal 2020 waktu itu baru sebulan terus ada corona kan ya. Oh iya. Nah waktu itu ya sempet bingung juga gimana ya bikin kegiatannya. Oh kita bikinnya Daring. daring. Terus kemudian waktu itu pernah webinar nasional. Kita panggil wakil menteri agama waktu itu. Oh, Weh, wakil keren menteri ya. agama. Iya, Iya. Waktu itu pernah. Terus kemudian baru sambil bikin kegiatan yang lain kita di kegiatan sosial juga diseringkan. Mulai dari apa ya? Kita galang dana lah buat COVID. Terus kemudian waktu itu ada Bencana kayak gitu. banjirop yang ada di Brebes. Iya, Itu pernah. Terus kemudian Pekalongan juga kita pernah. Seperti itu. Jadi walaupun Jadi Sos- lebih ke kesana ya, sosial berarti sih, ya. maksudnya masanya juga lagi pandemi juga. gitu. ya karena memang biasanya yang peka kan dari teman-teman itu kan organisasi biar juga bisa memobilisasi teman-teman untuk galang dana, terus juga aktivitasnya sosial gitu. Itu bagus banget sih. Iya sih, keren.
Kamu dulu ikut organisasi nggak? Aku Enggak ya kayaknya. Kamu nggak punya kepekaan enggak sih. soalnya. Aku cuek sih anaknya. Iya. Jadi Nah, cuek. Mikirin telat, kamu. telat lagi. Gimana Telat sih? lagi udah dipancing kau gimana sih? Itu di 2020 sampai 2021 jadi BEM Iya. dan apa juga bisa secara akademik juga. Oke, itu gimana ngatur? Nah, itu Apa namanya? tips Waktu. sama Iya. tips sama triknya tuh. Kayak keren banget ya. Bisa. Ya biasa aja sih. Biasa Ya aja. keranis. Biar itu. Biar menambah semangat. Iya, Kamu menambah. jangan mematahkan Enggak, mental enggak. orang dong. Iya. Gimana? Kena mental. Mental. Membagi waktunya gimana antara Hmm. akademik sama apa namanya organisasi? Kalau bisa dibilang ya, kalau misalkan bagi waktu tentu baginya agak rumit. Cuma kita bikin santai aja lah. Waktunya di organisasi ya di organisasi, waktunya ada kuliah ya ada kuliah, waktunya bikin project, bikin tugas ya bikin aja seperti itu. Cuma yang pengen saya garis bawahi untuk kalian para yang aktivis, terus Yep. kemudian biar seimbang lah, biar balance antara organisasi yes, terus kemudian prestasi juga oke. Tipsnya itu sebenarnya gampang, kurangi waktu tidur. No. Iya, Nanti ngantuk nggak sih? ya itu bergantung jam terbang juga kalau kurangi jam Weh, tidur. jam Itu terbang. jam Jam terbang. Jam Jam terbang nggak tidur. tidur ya udah. Iya. Terbang tidur. Kalau misalkan biasanya tidur 8 jam ya dikurangi, mungkin kita begadang sambil lembur tugas, kemudian sambil organisasi dan sebagainya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian ada skala prioritasnya dulu lah. Oke. Nah, kalau misalkan deadline yang paling dekat apa nih? Kalau organisasi ya berarti Hmm. kita di organisasi dulu. Terus kemudian kalau misalkan deadline yang paling paling dekat itu di perkuliahan, mungkin bikin tugas ataupun bikin project, terus kemudian ada ujian ataupun ujian praktek ataupun ujian teori ya. Kita Itu fokus jadi ke situ dulu. prioritas. Dulu seperti itu. Jadi memang apa yang paling dekat dulu ya. Iya. Di mapping gitu berarti ya. Mapping. Itu makanya Keren, jadi keren. trik-triknya untuk bisa apa seimbang antara akademik dan juga di apa namanya organisasi. Organisasi. Ya karena bingung sih aku aja bayangin belajar Iya. udah pusing, tambah nanti harus kumpul Iya. organisasi. Mana nggak jadi kumpul, ketua kan? mana jadi Harus ketua. harus standby terus gitu kan Iya. 24/7. 24 jam 7 hari itu harus selalu ya kan. Kalau saya standby-nya bukan 24 jam. Oh, 20 Terus berapa? 25 jam. Wih. Weh, gila. Gila. 25 jam. Orang yang normal aja cuma 24 jam ya. Iya. Dia tinggal di negara mana ini? Nggak tahu. Nggak normal. Nggak Nggak normal. Karena waktu tidurnya kurang. Kelihatan Iya banget kan? sih memang dia. Dari apanya Kelihatan kelihatannya? tidur. Ya maksudnya banyak pikiran gitu. Aduh. Karena terlalu Kayak kamu ya? memikirkan hal yang serius gitu. Aduh. Mikirin dunia kayaknya. Tapi nggak ada yang mikirin dia, kasihan. Aduh. Iya tuh, kasihan tuh. Gak ada yang mikirin aku. Iya tuh kasihan tuh nggak ada yang mikirin aku. Dia malahan, aduh curcol nih lumayan nih. Teman-temannya tolong Siapa tahu abis disupport ini nih ya, abis teman-teman. ini. Kayak yang nonton juga cowok semua ya, banyak Iya. kan ya. Ini ada yang nanyain malah Mas Helmi, Mas belajarin CNC dong, gimana cara belajarnya? Apa CNC itu? Wah, CNC itu sebetulnya itu penerusan dari gambar. Gambar Nah, dari desain itu dari tadi desain itu nanti masuk ke mesin CNC. Jadi mesin CNC itu kalau misalkan kita tahu mesin bubut, ya. yang biasa kita buat bikin. Yang bisa buat kita bubut. Enggak bukan bubut ditarik kita. Oh. Jadi bubut itu ya di teknik pemesinan buat bikin itulah benda kerja ataupun apa, entah itu baut ataupun Oke. mur Oh, berarti ataupun bukan apa. mesin buat bubut kayak gitu ya. Ya, Oh, bukan bubut ditarik bukan. Ada sendiri, ada Iya, Jadi iya, kalau maaf, bubut maaf. itu kan manual, karena kalau CNC itu yang otomatis, otomatis. kita tinggal bikin desain gambar, terus kita masukkan ke Sistemnya aplikasinya, gitu ke ya. sistemnya CNC, Hmm. terus tinggal itu jalan sendiri. Udah tinggal kita monitoring aja kayak gitu. Lewat aplikasi atau software itu. Iya ada monitornya sendiri lah. Itu diajarin juga di prodi teknik mesin. Kalau sama di prodi teknik mesin waktu itu ada mata kuliahnya, cuma kita belajarnya bukan di kampus, kita di itu UPTD lingkungan industri kecil yang ada di Tampilan. Oh iya. Itu Itu kan belajarnya memang di situ. praktek kerja Praktek gitu kerja. ya, Mas. Iya, prakteknya di situ. Itu kan juga memang apa namanya kerjasama kan sama Politeknik Iya. Harapan bersama ya. Jadi Iya, jadi bisa saling mendukung misalnya fasilitasnya Iya. untuk belajarnya bisa langsung kerja praktik gitu. Iya. Iya. Karena kan mesin nggak mungkin kalau Cuma
teori aja. imajinasi Iya. doang gitu ya. Makanya langsung ke tempat kerja praktek itu. Mm. Berapa lama itu kalau kerja kalau belajar di praktek itu di lapangan gitu? Praktik di LIK waktu itu kita dikasih waktunya sehari 3 jam. 3 jam. Sebetulnya masih kurang sih kalau Hmm. sehari cuma 3 jam. Cuma Satu ya, semester atau berapa? 2 semester berarti. 2 Oh, semester. itu Dua semester. lumayan juga tuh. Lumayan. Itu masing-masing orang semuanya dapat ya berarti ya, Mas. Maksudnya dapat kesempatan buat praktik kan? Dapat. Iya. Kamu mau ikut praktek maksudnya? Mau Enggak ikut. sih. Enggak tahu juga ya, nanti salah. Kamu jangan mesin bubut, kamu mesin cor aja kamu. Mesin jahit aja gimana? Nah, kalau itu lebih cocok. Mesin jahit aja kagak bisa. Apalagi mesin bubut, ya kan? Ini ada nanya lagi dari Mas Hanif. Mas, gimana cara menghadapi nervous di depan orang banyak loh malah. Oh, tapi bener loh. Enggak apa-apa kan dia kan Iya, bisa public speaking kan Iya, otomatis. public kan. speaker. Public speaker. Speaker. Public speaker aktif. Nah, tapi memang kan ketika menjadi ketua BEM gitu harus ngomong di depan Iya, banyak iya. orang. Dan Kayak bukan cuma di teman-temannya sendiri kan. Iya, bisa iya jadi di forum, sama, terus juga di apa namanya orang lingkungan, banyak gitu. iya. Iya. Itu gimana? Kalau Menghadapi nervous nervous. itu ya pasti semuanya nervous juga. Saya di sini pun sebetulnya nervous. Oh, Cuma Saya juga, Mas. saya juga. nervous. Oh, bukan. Beda. Semuanya pasti pernah mengalami nervous ya. Iya, Kalau misalkan awal-awal misalkan kayak gitu kita bicara di depan umum, entah itu jadi pembicara ataupun jadi cuma sekedar pembawa acara, itu pasti pernah mengalami nervous. Iya. Tinggal bagaimana kita nyikapinya, pastinya ada persiapan ya. Kalau Ya, saya ya. sih Berdoa. berdoa dulu pasti Oke. berdoa biar Nervous. nggak gugup, nggak nervous kayak gitu, biar nggak keringat dingin. Hmm. Terus kemudian ya datangnya tepat waktu. Oh, Tempat waktu. Jadi oke. kita kan tahu misalkan kita mau bicara di mana nih, misalkan di podcast ini, wah kita Iya. kan datang dulu berarti tahu oh posisinya di sini kayak gitu. Kalau misalkan di lapangan ataupun di aula ya kita datang dulu oh Biar tahu medannya yang Seperti dihadapin apa? itu siapa aja kayak gitu kan, terus yang datang siapa aja kayak gitu. Jadinya kita bisa persiapan dulu. Nah, terus setelah datang tepat Tepat waktu, waktu. kalau misalkan nervous itu ya pastinya ada. Kita tarik nafas dulu lah sebelum kita maju ataupun kita mulai pembicaraan. Atur Tarik nafas. nafasnya ya. Nafas, Gitu. jangan tegang. Aku tadi mau tegang. nanya kalau tarik nafas dikeluarin lagi enggak? Iya. Soalnya kan dia ngomongnya tarik nafas Tarik nafas doang. doang, Kan. iya. Kalau ngomong Nafas. atur nafas. Iya. Atur nafas. Atur nafas. Oke, biar Tarik relax nafas, gitu ya, Mas. tahan 1 jam. 1 jam. Pingsan nanti. Iya. Nggak jadi ini dong akhirnya. Iya. Itu ada beberapa poin itu untuk Iya. menghadapi nervous, apalagi harus menjadi public speaker Iya. aktif Aktif tadi. ya. Sound system. Sound system jadinya. Speaker system. Bahkan ada bahkan ada apa pembelajaran khusus kan biasanya orang Iya, yang ada untuk public kayak speaking. pelatihannya gitu ya. Tapi karena udah pengalaman dan itu akhirnya Jam terbang lagi jam nih, terbang. balik Jam lagi terbang kan, jam lagi. terbang lagi jam kan. terbang yang terbang terus. Iya. Terbang terus kemana-mana. Jadi bisa apa namanya belajar dari Terbiasa pengalaman. gitu. Iya. Itu tuh tadi yang nanya Mas siapa nih? Cowok cewek ya? Mas Hanif, Hanif Al-Jauzi. siapa temennya itu Mas? Itu Fans. dulu pengurus BEM juga sih. Oh, pengurus BEM juga. Satu Itu ya, angkatan. Mas? Enggak, itu angkatan 19. Lebih senior, hormat dong berarti. 2019 kan? Ini kan iya. 2020. Ya nggak sih? Masuknya dia 2000. Aktivitasnya itu kan melulu, maksudnya kebanyakan tadi akademik dan sampai di organisasi juga wilayah akademik. Ada hobinya nggak sih Mas? Punya hobi nggak sih Mas? Selain Aku mau nanya itu padahal. Waduh. memutuskan hati orang lain ya, Waduh. mematahkan hati. Masa sih? Iya, dia itu Hidup kan hobi terkenal Tapi apa? padahal udah curhat kan tadi nggak ada yang nyemangatin. Nggak ada yang- karena itu dia kena tulahnya. Oh. Atuh. Karena Kena sering karma. mematahkan Aduh. hati, hobinya Tulah dulu itu. apa tulah? Tulah itu nggak tahu. Karma. Tulah ya, kan? punggung. Tulang itu. Tulang. Jangan percaya hoax ya guys ya. Apa? Jadi hobinya apa itu? Hobinya itu sebetulnya ada 3. Wih. Membaca. Satu. Wih, membaca. Baca. Membaca Iya. itu baca apa? Baca Status. Baca snap orang juga boleh. Snapgram.
Aduh, kita udah itu. Oke, membaca baca buku apa aja yang penting kalian suka dulu, buku baca. tabungan. Buku tabungan juga boleh. Bukan tabungan Oke. orang. Itu paling penting sih. Oke. Yang kedua. Apa dulu membaca Oke. itu biasanya lebih suka kemana? Maksudnya Kalau saya baca itu lebih ke buku Genrenya apa? sejarah. Oh, Weh, sejarah. bukan sejarah. Iya, cocok Sejarah. sama Mas Enang. enggak. Enggak. Sejarah masa laluku kacau. Jadi aku nggak Sejarah. suka baca buku sejarah. Iya. Apa biasanya sejarah Buku tentang sejarah. apa? Biografi kah? Lebih suka ke- di sejarah di Jawa sih, Jawa. Oh, Jawa. Oh, gitu kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan mulai masuknya kerajaan Hindu, Wih, terus masuk keren. ke Islam, terus peralihan atau penjajahan dan seterusnya lah. Wih, Oke. keren ya. Keren ya, padahal kuliahnya di Teknik Itu. mesin ya. Nggak nyambung kan? teknik pidana, teknik mesin. Ya nggak apa-apa untuk pengetahuan kan Iya memang. sih. Karena Iya. itu tadi kan hobi. Yes. Iya. Terus satu membaca itu tadi ya. Ah, Buku yang kedua. sejarah. Oke. Nah, buku Oke. sejarah ya penting sih. Benar. Karena Hmm. kita semua kan juga pencetak sejarah ya. Pencetak Weh. sejarah. Saya Pada datang di sini hidupnya juga masing-masing. sejarah. Weh. Bukan pencetak gol. Itu main sepak bola sih, Day. Iya. Oke, yang kedua apa? Yang kedua. Yang kedua, setelah baca pastinya kita berpikir. Oh, Hobi. hobi ya. Hobi. Berpikir itu hobi. Ya ampun guys, please lah. Kamu udah ketahuan kan tadi Uripnya bilang, sudah Pak. susah kita. Hobinya berpikir. Hobinya Itu- berpikir loh. Aduh, aku pusing sih aku. Membayangkan aja udah pusing. Gimana teman-teman itu? Pikir. Hobinya Jadi setelah baca ya tidak hanya baca aja, kita Hmm. pikirkan apa yang bisa kita ambil dari yang kita baca itu. Oh, memetik hikmah Memetik gitu ya. hikmah. Jangan memetik buah. Kenapa emang? Jangan. Di sini nggak ada buah, nggak ada pohon buah. Apalagi bukan punya sendiri ya, Iya, dikira iya. maling ya. Paling. Habis membaca berpikir. Nah, Berpikir tentang tadi bisa refleksi, bisa Iya. tentang apa namanya juga ambil nilai lah yang Ambil kita nilai. baca. Oke. Apapun itu, entah itu buku sejarah, entah itu buku novel ataupun apa ya, Hmm. kita ambil. Pasti ada pesannya gitu. Terus setelah itu ketiganya apa? Ketiganya itu menulis. menulis. Menulis apapun lah, menulis status di WA. ataupun- Oke, itu termasuk ya, tapi panjang gitu kan Panjang. ya. bisa Jadi itu- panjang jadi berapa sesi gitu Iya. tulisannya. Sebetulnya satu rangkaian sih hobi itu, membaca, berpikir, menulis. Ya, jadi kita baca, Hmm. habis itu kita pikirkan. Nah, setelah kita banyak baca kan kita jadi tahu banyak hal. Hmm. Tapi kalau misalkan kita cuma tahu banyak hal, kita kan kurang. Kalau Kalau supaya kita dikenal, ya kita menulis. Hmm. Ada Oke. peninggalannya. ada peninggalan dan Ini sejarah sejarah. lagi. Cara itu. lagi itu. Kayaknya memang Mas Febri sendiri itu adalah peninggalan sejarah sih. Karena penuh dengan Berarti udah punah dong. enggak, dia akan menjadi sejarah maksudnya. Spesies langka, guys. Karena Oke, spesies Spesies langka maksudnya. kamu pantasnya ada di Semedo, Mas. Iya, karena pencetak sejarah. Tapi kan benar juga ada Ya pepatah ampun. bahwa sejarah di tangan orang-orang yang menang gitu Nah, ya. itu. Iya, sepakat dengan itu. Sepakat. Hmm. Tapi Mas- kita harus menang dulu. Wah, Iya. termasuk waktu itu menjadi ketua BEM juga kamu sudah menang ya. di Itu sini. kan salah satu mencetak sejarah sih. Oh Asik. ya. Mantap ah. Mantap ya. Ini ada yang nanya lagi nih. Aduh, Dari Revaldo_Meriko. Mm-mm. Izin nanya Mas, di kampus sendiri software yang dipelajari selama ini tentang desain engineering apa aja ya Mas? oke. Yang udah dipelajari. Kalau software itu kita diajari 3 software. Mm-mm. Nah, mulai pertama yang dua. Membaca. Bukan. Yang kedua Baca berpikir. lagi. Software ini Oh, software. Oke, software. bukan. Software ya. Nggak bisa move on. Ada 3 dulu. Hmm. Nah, pertama itu dasarnya dulu dari yang gambar 2 dimensi, Hmm. kita pakainya AutoCAD. AutoCAD, Nah, komputer ID design. komputer, ID design. Nah, itu pertama. Design, oke. Itu Itu di semester berapa Mas? Kalau boleh tahu. Semester Masih ingat 2. Semester 2. Jadi kalau Oke. di desain itu sebetulnya ada gambar manual. Hmm. Itu di semester 1 gambar manual dulu. Itu yang paling basic ya berarti ya. Basic manual pakai pensil, buku gambar, Hmm. menggaris, jangka dan Garis. sebagainya kayak gitu. Habis itu di semester 2 diajari di AutoCAD. Mm-mm. Nah, setelah AutoCAD 1 semester, di semester 3 mulai ke Inventor. Hmm. Autotext Inventor itu mulai ke 3D lah. Ada 3D-nya, terus juga kita bisa analisa. Mm-mm. Tuh, semester 4 juga sama, pakainya ditambah lagi sama SolidWorks. Aplikasi juga itu, software Aplikasi juga. juga. Software juga. Cuma
Perbedaannya kalau Inventor sama SolidWorks, Hmm. SolidWorks itu untuk analisa gambarnya lebih banyak. Terus dari segi grafiknya itu kalau saya nilai ya lebih bagus di Hmm. SolidWorks seperti itu. Itu semacam tingkatan juga ya tadi dari Iya, AutoCAD. tingkatan. Iya. Tingkatan Sampai juga. akhirnya lebih kompleks lagi gitu Iya. ya. Kayak hidupmu. Kompleks. Ini sama Emang- juga nih ada yang nanya Sanjaya. Mau tanya dong skill design engineering itu untuk peluang kerjanya gimana ya Mas? Ya tadi yang sudah kamu pelajarin Iya. sampai pusing-pusing itu Ini yang nanya bertahap-tahap. Bapak dosen ini sebetulnya. Oh iya, Iya. wah Bapak Betul, dosen. Pak Firman Halo. Lukman Sanjaya. Halo Pak Firman. Bapak Firman Sanjaya. Gimana peluangnya menurut Mas Febri? Nah, kalau peluang di desain itu sebetulnya banyak ya. Itulah kenapa saya ambil judulnya di desain. Mm-mm. Karena saya lihat itu peluangnya lebih banyak dibandingkan kita ambil skill yang lain. Karena desain itu kalau dikatakan rumit ya rumit, kalau dikatakan cukup mudah ya bisa juga dibilang gitu. Cuma tinggal kitanya aja belajarnya gimana, terus kita memahami softwarenya itu seperti apa, terus kemudian kita mau gambar seperti apa, itu juga bergantung kebutuhan, Kebutuhannya ya bergantung dari apa yang mau kita perusahaannya. buat seperti itu. Jadi Hmm. perusahaan juga pasti pilih desainer kan pasti Iya, lebih iya. banyak lah, drafter istilahnya seperti itu pasti lebih Hmm. diutamakan, lebih dicari. Karena itu juga skill yang memang gak sembarangan ya, Iya. harus Iya. Nggak semua orang bisa kan. yes, Iya. belajarnya juga tadi per semester itu Mm-mm. dari mulai yang tadi sketch Manual. manual sampai tahapannya AutoCAD dan segala macam. Teman-teman kalau memang pengen belajar tentang teknik mesin segala macam ya itu memang harus dilaluin dulu itu Iya. step by stepnya itu. Step-stepnya. Tapi kalau misalnya kita nih dulu SMA SMK bukan dari teknik mesin gitu, mau belajar itu bisa nggak Mas sebenarnya? Bisa. Dulu saya juga bukan dari SMK yang teknik mesin. Kamu dari mana? Saya dulunya- Farmasi ya? Bukan. Farmasi. Farmasi. Dulu saya Kebidanan. dulunya itu teknik listrik. Ah, teknik listrik. listrik. Teknik Iya. listrik. Terus ya banting setir lah pindah Wah, jurusan. banting Wih, setir. banting setir. Dulu Ngeri nyupir ya, juga. ngeri. Nyupir juga. Nyupir. Soalnya banting setir ya. Iya, banting setir sampai. Tahu loh banding loh. Tahu lah. Oke, dulu teknik apa namanya? Tadi Teknik Belajar. belajar Belajar itu listrik. kalau listrik, yang terus habis itu ke masuk ke mesin. ke mesin ya ternyata bisa aja. ya enggak dulunya susah Oh, waktu susah, belajar. kirain bisa Iya, karena- Langsung. Adaptasi ya Mas ya. adaptasi berarti ya. karena di teknik pasti ada pelajaran gambar, cuma di kelistrikan itu dulu waktu SMK ya tidak serumit yang di teknik mesin. Nah kalau di teknik mesin kan cukup rumit kalau saya lihat awal-awal. Bergantung kitanya juga, kita mau ngejar di gambar atau Desainnya. ngejar di bidang yang lain gitu. Kalau Oh, saya oke. saya kan ambilnya di situ karena ya saya lihat peluangnya seperti itu. Saya belajar ya maraton lah, belajar sendiri, tanya-tanya ke teman yang sudah ahli, Ya. yang sudah bisa, sama kakak kelas juga tanya-tanya. Kamu kayak kok nggak gitu. nanya ke aku waktu itu? Kamu emang kakak kelasnya dia? Ahli kan tadi. Ahlinya Cari- ahli. Cari yang ahli. Kamu dia. ahli apa? Ya, kalau dia mau kalau kamu nanti mau tahu nanti tinggal datang ke aku aja. Wede, Biar aku kasih tahu. Nggak jadi ya. Takut menyesatkan. menyesatkan. Oh, Jangan- berarti jangan tadi lah. ada apa namanya? Tetap ada adaptasinya. Adaptasi dulu pasti. Dan Nah. tapi tetap habis itu bisa dilaluin aja. Bisa. Jadi nggak mesti harus dulunya memang SMK-nya mesin gitu. Enggak harus. Terus harus Bisa dipelajari sama semua orang kok. oke. Dan buktinya Mas Febri bisa. Bisa. Bisa yuk. melaluinya. Yuk, bisa bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Yuk. Ngomong-ngomong soal itu ya, aku Iya. juga pengen nanya nih. Kan tadi kan kalau Mas Febri basicnya tuh teknik listrik ya. Iya, dulu. Terus kenapa sih kok sampai bisa pengen banget masuk ke D3 teknik mesinnya PHB? Taunya dari mana dulu? Dulu ya taunya dari karena dulu kan saya sekolahnya di Semarang sebetulnya. Nah, Semarang. kan jauh. Iya jauh. Nggak Di jelas mana kan? tuh? Di mana tuh Semarang? Di SMK Negeri Jawa Tengah. SMK Negeri SMK. Jawa Tengah. Cuma Iya. satu ya SMK? Apa gimana? Ada sekarang ada 3 Oh, ada 3. di Semarang, terus di Pati sama di Purbalingga. Itu Per dulu kota satu berarti Semarang satu gitu. SMK Iya. Tapi Semarang namanya satu. sama SMK. namanya sama, Oh, oke. tapi ada 3 lokasi. Hmm. Itu SMK-nya Pak Ganjar dulu waktu gitu. Oh, 2000. Saya termasuk angkatan awal sih di situ. Oh, iya? Iya, 2014 kan masuk di situ. Ya angkatan awal seperti itu digembleng langsung. Terus kemudian, nah setelah lulus dari situ, nah sebetulnya saya pengen di Polines, tetapi Oke. ya
ternyata belum beruntung di situ. Akhirnya Oke. kembali lagi lah ke Tegal aja. Nah, ada Politeknik Harapan Bersama, masuklah ke teknik mesin gitu. Biar nggak jauh-jauh dari orang Iya, tua Jauh juga kan. gitu. Kalau mau pulang minta makan gampang gitu. Pak, Rumah gak usah tua. kosan. Ada pertanyaan lagi nih di Apa tuh? Instagram dari siapa tuh? Gofir mungkin ya. Saya tertarik belajar SolidWorks. Kira-kira apa tipsnya enggak buat memulai? Ada tipsnya enggak? Kira-kira ada tipsnya enggak buat mulai? Tipsnya yang pasti kalian harus punya device-nya dulu ya. SolidWorks itu dulu apa-apa? SolidWorks tadi itu apa? Itu software ya software. Jadi Nah, tadi yang nah, kalau misalkan itu PC-nya ya yang istilahnya grafiknya bagus sama kuat lah buat bikin Yang aplikasi desain speknya itu. cukup gitu ya Mas. Istilahnya ya? gitu, speknya cukup. Yang pertama itu syarat utamanya, terus ada kemudian 3 lagi nih syaratnya. Atau berapa? nggak tahu banyak kayaknya. Kayaknya 3. 3 aja lah cukup lah. 3 ya dari Satu itu. tadi Ada komputernya, device-nya. PC-nya. device-nya, Iya. oke. Terus Device-nya. Nah, habis oke. itu kalian belajar mandiri bisa sebetulnya. Tutorial banyak di YouTube banyak. Terus kemudian kalau misalkan bingung ya tanya sama di tanya dosen. kamu bisa nggak? Tanya kamu boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Boleh. Oke. Datang ke rumah bawa kopi. Aduh. Weh. Oke, kopi hitam ya. Oh, iya. Pahit dong. Tuh, belajar terus yang terakhir itu apa ya? Jangan cepat bingung. Karena kalau misalkan kita belajar awal-awal itu pasti bingung. Jangan menyerah lah. Gitu. Jangan menyerah. Tapi memang ada basicnya dulu nggak sih? Misalnya tadi SolidWorks sendiri apa baiknya Ada bisa tahu apa dulu itu loh? yang Saya paling dasar spesifik. itu ada di dasarnya gambar teknik waktu semester 1 itu di gambar manual. Itu kan ada perbedaan dari proyeksi, terus kemudian ada macam-macam garis, terus kemudian bagaimana kita bikin gambar itu supaya potong separuh, terus kemudian kita proyeksikan lagi. Jadi apa yang kita gambar itu bisa dibaca oleh orang lain. Gambar itu sebetulnya juga salah satu bahasa ya. Kalau orang teknik itu misalkan kita bikin gambar terus kemudian orang lain sampai bisa tahu, itu kan juga salah satu bentuk komunikasi dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar. Gitu sih. Oke. Dan simbol-simbol itu. Iya. Nah, ya itu kira-kira Mas Gofir. Gofir. Iya kan? Nggak ada Iya, nggak ada Jadi namanya kita nggak bingung. tahu Gofar, Gofir, Gofar, kan nggak tahu, Gofir. ya. Gufron bisa jadi Iya, Gufron. oke. Ada lagi tuh. Ada lagi satu lagi dari Alim_02. Kasih tips dan trik untuk jeli dalam membaca gambar dalam AutoCAD, SolidWorks, Inventor dong, Mas Febri. Nah, Ini lengkap banget ya, tiga-tiganya disebutin semua nih tadi. tips trik dalam membaca gambar. Ya. Nah, yang pertama itu pahami dulu Ada berapa nih? 3 juga nih. 3 lagi. Enggak, kayaknya ada banyak. Oh, ya, wis. Ada banyak sebetulnya kalau supaya kita jeli dalam membaca gambar. Iya. Yang pertama kita harus tahu jenis-jenis garis. Karena kalau di desain itu di gambar beda garis itu juga membedakan arti. Misalkan garis tebal seperti itu garis yang nyata tampak di depan. Terus kalau diputus-putus mungkin itu gambar potongan, atau bisa jadi itu gambar menyimbolkan sebuah lubang ataupun cekungan, itu juga bisa. Itu jenis-jenis garis. Terus kemudian simbol-simbol yang ada di software itu juga harus dikuasai masing-masing ya. Toolsnya masing-masing harus dipelajari satu Ada persatu. apa aja toolsnya Nah, gitu. jadi kan Fungsinya buat apa? fungsinya Iya. apa aja. Kalau misalkan kita sudah tahu semuanya, Hmm. ya itu lebih mempermudah kita kalau misalkan buat Bikin sesuatu apa gitu. lebih cepat. Terus kemudian yang ketiga itu yang paling penting sih, tingkatkan imajinasi. Jadi misalkan ya kan gambar kan Karena ibarat hubungi kata gambar ya Mas ya. kayak misalkan kita mau lukis, mau ngarang sesuatu, misalkan kita bikin yang simpel aja wis mejanya mau dibikin seperti apa, apakah kakinya 3, apa meja yang kakinya 4, itu kan juga bergantung imajinasi yang mau buat. Gitu. Jadi nggak hanya mikir teknisnya aja, Iya. tapi juga pengen bikin apa nih, imajinasinya apa juga. Iya. Tapi tentang garis-garis itu, selain garis putus-putus, garis tebal, Mm-mm. garis keturunan aja juga nggak Mas? Ada Kamu nanyanya garis keturunan, Perlu kita perhatikan nggak itu garis perlu keturunan? garis keturunan Bung Enang dan Bung Ening.
Ya itu teman-teman tips dan triknya juga untuk belajar tadi aplikasi-aplikasi software-software di teknik mesin itu. Dan apa namanya, kalau tantangan di zaman sekarang Mas, maksudnya kalau dulu kan mesin memang dibuat dengan kata kasarannya memang tenaga kasar gitu ya. Iya. Sekarang perkembangan zaman gitu-gitu, apa sih yang paling berubah, yang paling kelihatan? Yang dari paling mesin? berubah sih di teknik mesin sekarang lebih ke otomatis gitu. Jadi sekarang Otomatisasi banyaknya gitu ya, Mas, otomatisasi. Di istilah industri ada namanya otomasi industri. Jadi di situ tidak hanya secara mekanikalnya saja, tetapi lebih ke elektrikal sama robotiknya juga berperan di situ. Jadi kita bisa bikin otomatis, terus juga alurnya itu enggak semua dioperasikan oleh manusia, lebih otomatis. Itu sih yang apa ya, yang diinginkan sekarang di perusahaan kayak gitu. Karena revolusi industri juga ya, 4.0 sekarang menuntut kita untuk lebih ke otomatisasi itu tadi. Mungkin hasilnya juga lebih cepat gitu kan. Lebih efektif, juga. Dan nggak melulu pakai energinya manusia, tenaga manusia, tapi udah bisa digantikan dengan otomatis. Oke. Mungkin terakhir Mas, ada pesan dan apa namanya untuk teman-teman mahasiswa ataupun adik-adik angkatan yang masih sekolah pengen belajar di teknik mesin dan di Politeknik Harun Bersama, silakan ada. Kalau belajar di teknik mesin ya secara yang saya lalui, yang pertama jangan pernah malu gabung sama anak mesin. Kita semua sama nih, Solidarity Forever. Kan ada nyanyinya. Solidarity forever, solidarity forever. Soalnya dia ngikutin kurikulum United soalnya. Mesin strong kayak gitulah. Iya. Itu. Jadi di mesin itu teman-temannya bergabung gitu. Gabung semua gitu. Terus kemudian kalau misalkan mau jadi anak mesin, yang pertama jangan manja. Pertama jangan malu. Malu-maluin boleh ya. Malu-maluin ya, ini contohnya ini. Malu-maluin. Kalau yang kedua jangan manja. Kalau saya itu malu itu ya apa Mas? Jangan tunjukkan rasa malunya. Oke. Kalau misalkan hebat kan kita tunjukkan kehebatannya. Kalau misalkan kita jago kita tunjukkan kejagoan kita. Kalau misalkan malu jangan tunjukkan rasa malu kita. Jangan tunjukkan rasa malu kita. Oke, siap. Jangan malu, terus jangan manja ya. Jangan manja. Berarti, karena mesin itu dituntut mandiri, belajar lebih ke mandiri lah. Kita kan kemana-mana bareng-bareng sama teman-teman pastinya. Kamu kemana-mana bareng-bareng mandiri? Enggak mandiri tuh. Enggak, maksudnya untuk awalan pasti gabung ke circle baru agak gimana gitu kan. Iya masih malu-malu kucing lah. Malu-malu bucin kan sekarang. Bucin. Oh itu jangan manja juga tadi. Manja terus 3 lagi nih, satu lagi nih. Oh, satu lagi. Tolong. Satu lagi sih, tetap semangatnya dijaga. Jangan cuma modal nekat ya. Tapi juga semangat, luruskan niat. Semangat luruskan niat. Oke, terima kasih Mas Febri atas kehadirannya di podcast PHBcast ini. Seru banget ya hari ini ya. Iya, karena tadi juga banyak cerita tentang teknik mesin sendiri, juga aktivitasnya Mas Febri di organisasi juga. Terima kasih atas kehadirannya Mas. Kapan-kapan mampir-mampir lagi lah. Ngopi, boba boleh. Boleh. Iya, tapi boba. Sekarang boba sambil. Ya teman-teman yang sudah nonton, sudah komen-komen, terima kasih juga. Terima kasih juga yang udah gabung. Iya, sore hari ini. Juga nanti minggu depan kita masih ada lagi Masih ada lagi dong. Tinggal pantengin terus di PHBcast. Bener-bener banget. Ya, Politeknik Harapan Bersama. The True Vocational Campus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.